Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka selain ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ada beberapa ayat dan surat yang lain yang itu juga diyakini sebagai wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah surat An-Nasr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Katsir cenderung menyatakan bahwa dalam tafsir beliau surat An-Nasr ini adalah wahyu yang terakhir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Terlepas dari perdebatan apakah dia wahyu terakhir atau tidak, ulama sepakat bahwa ketika kita berbicara tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath, maka salah satu kejadian yang dijadikan rujukan sampai Allah kemudian memfirmankan idza jaa nasrullahi wal fath adalah kejadian Fathu Makkah. Kira-kira jadi gambaran dari Fathu Makkah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota ini tanpa bersumpah
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul pertama kali, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak tantangan, penentangan, hinaan, cacian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan istiqamah, dengan penuh kesabaran, sampai akhirnya hanya mendapatkan sedikit pengikut. 13 tahun berdakwah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di kota Mekah 13 tahun hanya mendapatkan pengikut yang sedikit, dan kemudian Allah pun memberikan perintah untuk hijrah. Dari situlah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, perjuangan demi perjuangan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh banyak penderitaan yang beliau alami, banyak penyiksaan yang beliau alami, intimidasi dan lain sebagainya. Maka kemudian idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah datang, kita lihat begitu gagah beraninya pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah, sehingga musuh itu pun tidak berani menghadapi, pilih untuk mundur. Wal fath, terbukalah kota Mekah itu, dan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi ketika pertolongan Allah itu datang, maka apapun tidak ada yang bisa menghalangi. Yang dulunya Islam itu benar-benar dianggap musuh. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, pembesar-pembesar kaum kafir, musyrik Quraisy, itu sangat memusuhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kejadian ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang yang dulu memusuhi Islam berduyun-duyun masuk dan memeluk agama ini. Termasuk bukan hanya penduduk biasa, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada nama-nama besar, orang-orang yang memusuhi Rasulullah ketika sebelum Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah berduyun-duyun masuk Islam. Ada nama besar seperti Abu Sufyan. Ini namanya sejajar dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau sudah urusan kejamnya, permusuhannya kepada Rasulullah, nama ini sangat terkenal. Ada nama besar yang lain yang berislam ketika itu, Suhail bin Amr. Bahkan Umar bin Khattab itu saking jengkelnya kepada Suhail bin Amr, yang punya keahlian untuk orasi. Jadi dia ini orator handal. Dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan, dia itu bisa menyulut kebencian yang ketika itu tentu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, membuat orang-orang Mekah itu anti Muhammad. Maka Umar bin Khattab sempat ketika mengetahui Suhail itu ditawan oleh pasukan Muslim, izin kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mematahkan gigi-giginya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan dulu. Bisa jadi gigi-gigi Suhail ini akan bermanfaat untuk kebesaran Islam. Ternyata benar. Setelah Fathu Makkah, Suhail bin Amr memeluk agama Islam. Ada nama besar yang lain, Al-Harith ibnu Hisham. Ada nama besar yang lain, Safwan bin Umayyah.
ada Ikrimah bin Jahal yang ketika ikut peperangan membela Islam, dia mengatakan, dulu aku berjuang demi Lata dan Uzza, maka hari ini aku berjuang mempertaruhkan jiwa dan ragaku demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah pertolongan Allah itu datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk dalam kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana fobia terhadap Islam yang ada di Amerika, di Belanda, di Perancis, di benua Eropa pada umumnya. Itu ternyata apapun upaya yang mereka lakukan ternyata sebagai bumerang. Berapa banyak ketika Amerika Serikat memunculkan kata terorisme yang kemudian dilekatkan kepada orang-orang yang fanatik terhadap Islam. Perjuangannya betul-betul keras, tapi kemudian membuat orang malah penasaran untuk mempelajari Islam. Ada orang-orang yang dulunya memusuhi Islam, tapi ternyata ketika dimunculkan nama Islam, dimusuhinya, diupayakan untuk mencari kelemahan Islam, dihujat, dihabis-habiskan. Tapi ternyata Yusuf SS yang dulunya itu musuh Islam masuk Islam. Ada lagi seorang produser sebuah film yang diproduksi oleh partai politik terbesar yang ada di Belanda. Yang memproduksi itu ketua partai tersebut. Beliaunya ini wakil ketua partai, namanya Arno van Dusen. Filmnya terkenal sekali, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, Al-Fitnah. Itu isinya betul-betul menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apa akhirnya? Alhamdulillah, beliaunya masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath. Yang anti Islam Allah takdirkan kemudian menjadi pejuang Islam. Ada lagi ini Aminah As-Silmi. Ini sampai tidak mau masuk kuliah karena ternyata ketika dia masuk kampus, kawan-kawannya itu banyak yang dari keturunan Arab, tentu Islam. Sampai dia izin kepada suaminya untuk tidak mau masuk, tidak mau melanjutkan perkuliahannya. Tapi ternyata apa kata suaminya? Ini kesempatan bagimu untuk berdakwah. Akhirnya dia niat berdakwah, masuk kampus untuk mengajak orang masuk Nasrani. Dia sendiri yang kemudian tertarik kepada Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada profesor besar namanya Profesor Dr. Svitan Teafanov, susah nih namanya. Ini memusuhi Islam betul, tapi kemudian ada proyek sebuah perusahaan untuk menerjemahkan Al-Quran. Pada saat tertentu perusahaan yang memberikan proyek penerjemahan Al-Quran ini bangkrut. Tapi dia ternyata lebih menikmati pekerjaan itu sebagai sebuah karya besar daripada hanya untuk mencari gaji dari perusahaan yang sudah bangkrut itu. Dia teruskan menerjemahkan meskipun perusahaannya udah bangkrut. Akhirnya dia katakan bahwa Al-Quran merubah hidup saya. Di awal dia menerjemahkan Al-Quran, dia katakan ini kitab biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi ternyata terus dia terjemahkan, terus tambah faham, dia masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada ayat yang ketiga, setelah memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, menjadikan orang-orang yang memusuhi Islam kemudian berduyun-duyun masuk Islam, Allah katakan
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika mentafsirkan ayat ini ada dua penafsiran yang dua-duanya tentu benar. Salah satu penafsirannya adalah disampaikan oleh para pemuka perang Badar, ashabu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang tafsir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka orang-orang ini beliau itu mengatakan bahwa hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari bahwa kita, kata beliau telah diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memohon ampunan, bertasbih karena Allah telah memberikan kita beberapa kota dan benteng. Jadi dikatakan bahwa jikalau Allah sudah memberikan nikmat pertolongan, nikmat kemenangan, nikmat orang-orang yang berduyun-duyun masuk Islam, fasabbih wahai Muhammad, bertasbihlah. Fasabbih, bertasbihlah, kemudian pujilah Allah. Bihamdi rabbika wastaghfir, dan kemudian mintalah ampun, innahu kana tawwaba. Jadi setelah Fathu Makkah ini, karena ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beliau kemudian salat 8 rakaat. Jadi setelah kejadian Fathu Makkah itu beliau salat 8 rakaat. Yang kemudian sahabat yang lain mengira itu salat duha, padahal itu bukan salat duha, tapi itu adalah salat al-fatah. Apa itu salat al-fatah? Salat untuk mensyukuri kemenangan. 8 rakaat. Ada yang mengatakan 8 rakaat ini 1 kali salam. Tapi yang lebih rajih adalah 8 rakaat, 2 sekali salam, 2 sekali salam, sebagaimana salat tarawih. Ini juga diikuti oleh para sahabat yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berhasil membuka daerah tertentu, fatah untuk daerah yang lain, beliaunya juga langsung melakukan salat 8 rakaat ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi tafsir yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas dalam satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil? Jadi ashabu Umar, pemuka-pemuka perang Badar itu meragukan keputusan Umar bin Khattab. Wahai Umar, mengapa engkau masukkan Ibnu Abbas? Dia kan masih kecil. Padahal kami ini sudah berkeluarga, sudah dewasa. Ibnu Abbas masih kecil, mengapa dimasukkan ke dalam pemuka perang Badar? Jadi ada beberapa sahabat yang mungkin agak menyayangkan keputusan Umar bin Khattab. Tapi Umar tahu persis bagaimana kemampuan Ibnu Abbas dalam mentafsirkan Al-Quran. Jadi ketika ditanya para teman daripada Umar bin Khattab yang tidak disebutkan beliau-beliaunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini, apa tafsirnya? Ya tadi, ketika Allah memberikan daerah, memberikan pertolongan, memberikan kesadaran kepada manusia untuk memeluk Islam, fasabbih, maka bertasbih, pujilah Allah, mintalah ampun kepada Allah. Tapi Ibnu Abbas ada tafsir yang lain yang tidak tersampaikan oleh para sahabat yang lain. Apa itu? Kata Imam Ibnu Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath
Ketika sudah Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan, Allah bukakan Mekah, kampung halamanmu wahai Muhammad. Setelah perjuanganmu yang begitu panjang, ditentang, dimaki, dihina, diusir bahkan, hampir dibunuh bahkan. Dan kemudian engkau melihat orang-orang yang dulu memusuhimu itu berduyun-duyun menjadi pendukungmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah tanda bahwa ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Imam Ibnu Abbas mengatakan itulah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia beritahukan kepada beliau. Allah beritahukan bahwa kalau sudah datang pertolonganku, kata Allah, kalau sudah aku bukakan kota Mekah, kalau sudah perjuangan ini begitu mudah, karena Islam sudah besar, musuh itu getar sekali kalau sudah mendengarkan takbir Allahu Akbar. Tadi kan kelihatan sekali nih, penjaga kota Mekah itu malah lari, tidak malah menghadang, tapi malah takut lari. Ketika sudah kemenangan itu datang, maka kata Imam Ibnu Abbas, ini Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ajal beliau sudah dekat. Makanya setelah kejadian Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu memperpanjang bacaan sujud beliau. Jadi yang sebelumnya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Begitulah ketika Allah mewahyukan Sabbih isma rabbikal a'la, maka kemudian ketika sujud Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tapi setelah kejadian Fathu Makkah ini, Rasulullah memperpanjang bacaan sujud beliau. Apa yang beliau baca? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Persis seperti perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah, mintalah ampun. Maka bacaan sujud yang kita tarjih adalah Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan keterpujianmu ya Allah, wa bihamdika Allahumma firli, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Jadi Ibnu Abbas sadar betul ini akhir ajal, dekat dengan ajal Rasulullah, maka Rasulullah pun memperpanjang doa sujud beliau. Dan selain itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beliau selalu bertasbih, memuji Allah, beristighfar setiap kali selesai majlis apapun. Makanya ada doa kafaratul majlis, yaitu setelah Fathu Makkah. Setelah perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, setelah peristiwa Fathu Makkah, maka beliau pun membaca setiap selesai majlis, obrolan apapun, perbincangan apapun, beliau akhiri dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah muslimin hafizallah. Maka dari surat An-Nasr yang cuma 3 ayat ini ada nilai yang besar yang harusnya kita ambil. Apa itu? Yang pertama adalah ma'asyiral muslimin hafizallah, harus kita yakini bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan, itu sebagai obat betul. Obat apa? Obat segala penyakit.
Penyakit yang dimunculkan dalam urusan perpolitikan, penyakit yang dimunculkan dalam urusan perekonomian, penyakit yang muncul dalam urusan sosial budaya, pendidikan, bahkan penyakit jasad, penyakit hati, itu semuanya ada. Dan itulah sebagai rahmatul lil mukminin, sebagai rahmat kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu obat betul untuk semua hal, termasuk politik. Yang akhir-akhir ini selalu digembar-gemborkan untuk oleh musuh kita bahwa, atau orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, bahwa harus dipisahkan antara urusan agama dan politik. Politik, agama. Ini bahaya. Masyarakat muslimin hafizakumullah. Atau punya wali kota, inilah yang harus kita hindarkan. Jangan sampai dicampur adukkan antara politik dan agama, dipisah betul. Semua rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik, dipisah. Maka Pak Amin Rais langsung memberikan koreksi Pancasila. Karena kalau nilai agama dipisah dari politik itu menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan, karena jadi beringas, sekarang jadi eksploitatif. Jadi itu kata-kata pelajaran seluruh besar ya. Karena kalau politik dari agama, maka politik tanpa moral agama, politik berapa rasio, dalam nafsu manusia bisa hancur kita ya. Jadi tolong Pak Widodo koreksi lagi perkataan itu ya. Itu aja. Tolong Pak Widodo mengkoreksi. Nanti ketua PCM kita juga tolong Pak Widodo mengkoreksi. Ini sangat betul-betul meracuni keyakinan selama ini. Bukan hanya tidak memahami Al-Quran sebenarnya, betul-betul tidak memahami Pancasila. Kalaulah Pancasila dijadikan ideologi negara ini, keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, itu kan dasarnya apa? Di atas dasar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul-betul agama? Tidak ada satupun yang mengatakan itu bukan agama. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, itu dijelaskan betul. Ketika arek-arek Surabaya perang, itu bukan hanya atas dasar negara, tapi atas dasar petikan Allahu Akbar, yang kemudian membuat semangat jihad itu berkobar. Karena mereka yakin man qutila duna mali fahuwa syahid. Yang berperang untuk mempertahankan hartanya, orang Islam yang bertakwa berperang mempertahankan hartanya, mati syahid. Wa man qutila duna ahli, memperjuangkan harkat martabat keluarganya yang kemudian mungkin disakiti oleh orang kafir, syahid. Wa man qutila duna dini, membela agamanya, syahid. Maka perang-perang yang ada di Indonesia itu tidak bisa dilepas dari agama. Masyarakat muslimin hafizakumullah, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Apalagi ini idola saya, Insya Allah jarang ada ulama besar yang dengan tegas mengatakan hal seperti ini. Mereka yang tidak memahami Islam dan Al-Quran akan mengatakan bahwa Islam dan politik ada dua hal yang terpisah. Tapi yang harus diyakini seharusnya, Islam itu adalah din. Din itu bukan hanya agama yang selama ini kita pahami, ngurusi masjid, ngurusi panitia zakat,
ngurusi panti asuhan. Din itu adalah pedoman hidup tentang segala aspek kehidupan termasuk politik. Dan politisi terbaik dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Surat An-Nasr ini membuktikan. Kalau ditanya siapa politisi yang paling handal di dunia, Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, beliau terusir dari Makkah dengan kehinaan. Sampai ketika hijrah ke Taif dilempari batu oleh penduduk Taif. Hijrah ke Habasyah juga demikian. Tidak ada penerimaan yang begitu bagus. Akhirnya beliau pun memikirkan untuk hijrah ke tempat yang lain. Ketemulah Yathrib atau Madinah. Setelah itu ketika Fathul Makkah, datang ke kota Makkah bukan untuk minta amnesti, minta ampun biar bisa tinggal di Makkah lagi. Tidak, datang sebagai pemimpin yang kemudian menjadikan Makkah itu sebagai daerah kekuasaan beliau di bawah syariat Islam. Ini politis handal. Masyaallah muslimin afidakumullah. Maka tidak bisa Islam dijauhkan dari politik, itu tidak bisa. Makanya kalau ada yang mengatakan pisahkan Islam, agama dan politik, itu artinya akan ada banyak ratusan ayat expired. Akan ada banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tidak dipakai lagi karena banyak hadis yang berurusan tentang politik. Seperti ingat ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi haramallahu 'alaihi jannah. Kalau ada pemimpin diberikan amanah untuk ngurusi negara kok bohong dan mati ketika itu dalam kebohongannya, maka Allah mengharamkan baginya surga. Jadi tentu Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, Islam dan ekonomi tidak bisa dipisahkan, Islam dan kehidupan tidak bisa dipisahkan. Hal kedua yang bisa kita ambil adalah masyaallah muslimin hafizahumullah. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas ketika mentafsirkan surat ini bahwa ini ajal Rasulullah. Rasulullah yang begitu mulia, solehnya nggak ada bandingnya, imannya nggak bisa dibandingkan dengan keimanan kita. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendekati ajal beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah mengingatkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi Muhammad yang Islamnya sempurna, keimanannya tidak tertandingi, ketakwaannya sangat berkualitas, jauh dari kualitas kita saja, itu disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apalagi kita. Jadi seakan ini mengingatkan kita kalau sejak kecil keinginan-keinginan kita sudah didapatkan, diberikan oleh Allah. Ingin berkeluarga sudah diberikan, ingin jadi direktur perusahaan sudah diberikan, rumah sudah ada, sudah menginjak usia senja, maka harusnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Salatnya harus jauh lebih berkualitas. Yang dulunya cuma subhana rabbiyal a'la, Rasulullah perpanjang, maka kita pun harus memperpanjang. Bukan malah loyo ketika di masa-masa Allah mengingatkan kita dengan dekatnya ajal. Memang tidak semua orang diberitahu oleh Allah ajalnya dekat. Ada yang masih muda mati. Tapi ada yang Allah beritahukan, semua sudah Allah berikan. Seperti Rasulullah sudah diberikan ketenangan, sudah diberikan pengikut yang besar, sudah diberikan segalanya. Maka ini ajal yang sudah dekat. Maka kalau kita sudah merasa diberikan segalanya, rumah sudah ada, semua sudah, jabatan sudah kita rasakan semua, RW sudah, RT sudah, lurah sudah, apa lagi yang kita cari? Istri sudah, kedua belum, nanti. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Kalau sudah diberikan semua itu sudah tanda. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena belum jaminan ketika orang sampai usia senja keimanannya itu kuat, kemudian ketika mati pasti husnul khotimah. Belum jaminan.
Masih ingat ya kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah? Ada orang yang tahajudnya rutin, pejuang di jalan Allah, mengepung benteng Romawi, namanya Abdur Rahman. Abdullah bin Abdurrahman namanya. Hafal 30 juz. Sebelum mati kepencut sama wanita kafir. Wayu. Akhirnya apa? Dia murtad. Itu yang hafal 30 juz. Ada wanita cantik Nasrani murtad. Karena syarat untuk menikahi dia harus murtad. Murtad sampai mati. Mati. Su'ul khatimah. Padahal tahajudnya rutin. 30 juz, lebih-lebih lagi kalau tahajudnya ya ini ada masalah tahajud. Nekani tahajud. Bukan 30 juz lah. Juz 30. 30 ayat. Dipele-pele sama anak-anak tok. 30 ayat. 30 ayat. Itu lebih-lebih lagi. Maka surat ini mengingatkan kita fasabbih bihamdi rabbika wastabir. Innahu kana tawwaba, karena Allah Maha menerima taubat. Masyaallah muslimin hafizakumullah. Ini insyaallah yang bisa kami sampaikan. Jadi ini adalah patokan betul ketika ada upaya. Saya tidak yakin betul ketika Pak Jokowi mengatakan pisahkan agama dan politik itu karena ilmunya sendiri. Pasti ada bisikan-bisikan. Ini bahaya. Propaganda seperti bisa jadi itu pesanan apa? Biar Ahok dipilih, biar ketika orang nyoblos itu tidak ada urusan agama di sini. Ini urusannya politik. Nauzubillah. Nyoblos itu urusannya agama. Ada 14 ayat yang sudah kami sampaikan dalam Al-Quran, terpisah-pisah di surat yang berbeda yang mengharamkan kita memilih pemimpin kafir. Tinggal kita ngikuti petuahnya politisi yang menghalalkan segala cara, atau kita mengikuti firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi pegangan kita betul bahwa Islam bukan seperti agama-agama yang ada, seperti Nasrani, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu. Tapi Islam ini adalah pegangan hidup, pedoman hidup untuk semua urusan manusia, dunia dan akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.